Bapak, Ibu, Saudara-saudari, khusus kelompok dukun Altum yang Yesus kasih, saya ajak kita sekalian untuk pada kesempatan ini boleh mengikuti Renungan Katolik edisi hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021. Bacaan Injil kita ambil dari Injil Lukas bab 14 ayat 1 sampai dengan 6. Pada suatu hari Sabat, Yesus datang ke rumah salah seorang pemimpin dari orang-orang Farisi untuk makan di situ. Semua yang hadir mengamat-amati dia dengan saksama. Tiba-tiba datanglah seorang yang sakit busung air berdiri di hadapannya. Lalu Yesus berkata kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu, katanya, "Diperbolehkankah menyembuhkan orang pada hari Sabat atau tidak?" Mereka itu diam semuanya. Lalu ia memegang tangan orang sakit itu dan menyembuhkannya dan menyuruhnya pergi. Kemudian ia berkata kepada mereka, "Siapakah di antara kamu yang tidak segera menarik keluar anaknya atau lembunya kalau terperosok ke dalam sebuah sumur, meskipun pada hari Sabat?" Mereka tidak sanggup membantahnya. Sampai sejauh ini kabar gembira dari dalam kitab suci pada kesempatan ini. Saudara-saudari, kelompok dukun Altum yang Yesus kasihi. Tema refleksi kita pada kesempatan ini, bertindak menurut suara hati. Dalam rangka menghadapi pemilu, sudah beberapa kali dalam surat gembalanya, KWI mengingatkan umat Katolik untuk memilih dengan mengikuti tuntunan suara hati. Kita digelisahkan oleh berbagai tindakan brutal dan membabi buta, bahkan tidak peduli orang lain menjadi korban demi kepentingan pribadi masing-masing yang memperlihatkan diabaikannya suara hati. Saudara-saudari yang Yesus kasihi, Paulus berani mengatakan kebenaran dan menyadari bahwa kesaksian yang diberikannya berasal dari suara hati yang bersaksi dalam Roh Kudus. Roh Kudus bekerja di dalam dirinya dan memampukan dia untuk bersikap dan bertindak menurut suara hati, tempat kediaman dari Roh Kudus. Melalui pertanyaan-pertanyaan yang menggelitik, Yesus menantang para ahli Taurat dan kaum Farisi dalam bacaan Injil tadi untuk menggunakan suara hati mereka dalam menilai baik buruk atau benar tidaknya tindakan Yesus. Ya, para ahli Taurat dan kaum Farisi yang sudah terbiasa dengan mengikuti apa yang tertulis dalam Taurat secara harafiah dan kitab para nabi, benar-benar kelabakan menanggapi tantangan Yesus. Mereka yang tidak biasa menggunakan pertimbangan suara hati
dalam menilai sesuatu akan kesulitan membuat pilihan yang benar-benar menyelamatkan. Semoga Tuhan, Engkau yang bersemayam di dalam lubuk hati kami masing-masing, buatlah kami peka dan terbiasa untuk mendengar dan mengikuti bisikan suara hati yang tiada lain adalah bisikan-Mu. Semoga terjadi demikian dalam hidup ini. Amin.